Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka lana ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini 1 Safar ya. Kalau tidak salah 1 Safar hari Sabtu bertepatan dengan 19 September tahun 2020. Insyaallah kita akan melaksanakan kajian online berupa seminar online parenting dengan tema peran orang tua dalam pendidikan anak, dalam mendidik anak, yang pada hari ini mendatangkan Pak Fauzi Rahmani, Ustaz Fauzi Rahmani MPD. Kemudian juga salat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta karib kerabat beliau, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau dari dulu ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan juga termasuk kita. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, di sini ada Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah Banjarbaru, Ustaz Faisal Akbar, mohon izin. Kemudian juga ada Pak Ustaz Fauzi Rahmani selaku narasumber pada hari ini. Orang tua siswa yang tergabung dalam Ikatan Wali Murid SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berkesempatan bergabung pada pagi hari ini, dan seluruh Dewan Guru dan seluruh hadirin yang bergabung pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan juga diberikan oleh Allah keluangan waktu. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini membawa manfaat, membawa berkah, dan tentunya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada hadirin yang berhadir selain di Zoom meeting, tentunya ada juga di YouTube streaming. Silahkan memberikan komentar nantinya ataupun pertanyaan pada sesi pertanyaan, dan yang hadir di Zoom ini juga bisa memberikan pertanyaan melalui chat nantinya ya, atau misalnya langsung unjuk tangan setelah diberikan waktu. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, langsung saja ulun bacakan dulu ya susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya acara inti kita akan menyimak pemaparan dari Ustaz Fauzi Rahmani tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan tanya jawab ataupun komentar atau apa sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Dan terakhir penutup doa. Baik, untuk mengambil berkah kita pada hari ini, mari kita semua membuka acara pada hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillah. Baik, mudah-mudahan acara kita pada hari ini berlangsung khidmat dan penuh kelancaran. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan suci Al-Quran, dan kita mintakan kepada Ustadz Rehan Rahman untuk membacakannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Pak Rehan yang telah membacakan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Baik, Bapak dan Ibu semua yang terhormat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada kita. Baik, kita langsung saja kepada materi inti, yaitu penyampaian materi parenting oleh Ustadz Fauzi Rahmani. Sebelumnya tadi sudah ditayangkan beberapa video yang mungkin bisa menjadi sebelum materi itu kita dengarkan dulu sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Hajanuriyah kepada Bapak Faisal Akbar SPD. Kita persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa beraktivitas ini tidak lain dan tidak bukan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sosok uswah hasanah sepanjang masa, suri tauladan kita, dan beliaulah yang menjadi panutan kita, contoh kita dalam beribadah maupun juga dalam berperilaku. Sebelumnya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fauzi Rahmani yang berkenan hari ini memberikan insya Allah nanti materi. Mohon maaf, suara Pak Faisal tidak kedengaran, Pak Faisal. Ya, Pak Faisal. Assalamualaikum. Nah, ya, sudah. Ya, silakan. Oh, sudah. Baik, saya ulang sebentar. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Singkat saja. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fauzi Rahmani yang telah memberikan nanti insya Allah materi kepada kita semua, dan nantinya juga akan dibahas tentang peran orang tua dalam mendidik anak.
dalam pandangan Islam. Padahal kita tahu Ustaz Fauzi Rahmani sebenarnya menurut informasi yang belum terima bahwa hari ini pun juga ada kegiatan sebenarnya beliau. Tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan berhadir. Terima kasih Ustaz Fauzi Rahmani. Dan nanti dibahas bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak. Yang kita tahu bahwa anak ini adalah dari sudut pandang sebagai amanah yang Allah berikan dan juga sebagai generasi penerus. Begitu juga anak ini sebagai tabungan amal di akhirat. Jadi nanti akan dibahas bagaimana peran orang tua dalam pandangan Islam mendidik. Dan dalam kesempatan ini pula kami atas nama SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah dari kepala sekolah, begitu juga guru tenaga pendidik SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua murid yang pada sampai detik ini masih support kami di dalam menyelenggarakan pendidikan di SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah di tengah pandemi COVID. Kita tetap terus untuk menjaga agar anak-anak tetap tholabul ilmi, untuk menuntut ilmu dimanapun kondisinya. Begitupun saat ini kita sama-sama belajar hari ini di parenting ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan host semuanya, guru-guru yang telah mensukseskan kegiatan ini. Jadi itu saja dari Ulun. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang telah memberikan sambutan dan pengantarnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja mari kita dengarkan dan simak bersama penyampaian materi oleh Bapak Ustadz Fauzi Rahmani MPD. Begitu kepada Pak Fauzi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahim dengan Dewan Asatidz di Hajah Nuriyah, SD Hajah Nuriyah, dan juga Bapak Ibu wali murid yang tergabung dalam ikatan wali murid SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah. Sebuah kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama untuk mensyukurinya. Meski dalam keadaan serba terbatas, kita masih bisa ikut dalam aktivitas kebaikan, dalam kajian yang dilakukan melalui media Zoom, sehingga banyak disebut kita ini jadi jamaah Zoomiyah gitu. Jamaah Zoomiyah yang mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai dan tujuan yang ingin disampaikan oleh para pimpinan maupun Dewan Asatidz dalam menyampaikan proses pembelajaran ini secara kontinu dalam segala macam keterbatasan yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, dan semua pengikut yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Ustadz Faisal yang kami hormati, para asatidz sekalian, dan orang tua, ayah bunda, terkait dengan materi ini, kita melihat dalam kondisi pandemi ini memang ada tantangan yang luar biasa, khususnya dalam memainkan peran kita sebagai pendidik utama bagi anak-anak kita. Pandemi ini kan sebetulnya memberikan hikmah besar bagi pendidikan, bahwa kita sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua, betul-betul diingatkan fungsi utamanya sebagai pendidik. Ya. Dikembalikanlah pendidikan, porsi terbesar itu saat ini ada di dalam rumah kita masing-masing.
Dan ini tergantung bagaimana kita membaca. Ya. Tidak sedikit memang ayah bunda yang banyak mengeluhkan keadaan, mengeluhkan situasi, mengeluhkan keterbatasan kemampuan, dan sebagainya. Tapi dalam prinsip Islam itu kita hanya ada dua kacamata. Kacamata kebaikan atau keburukan, tinggal pilih yang mana. Salah satu karakteristiknya orang beriman itu adalah ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali orang beriman itu. Apa yang membuat takjub? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua hal itu menjadi baik di matanya. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mukmin yang punya. Apa yang membuat menakjubkan itu? Idza asabat husarra syakar. Apabila ia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, dan itu baik baginya. Atau sebaliknya, wa idza asabathum dharra sabar. Kalau dia ditimpa satu hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar akan itu, dan itu baik baginya. Pandemi ini tinggal kita lihat dalam kacamata lebah atau kacamata lalat. Kalau dilihat dalam kacamata lebah, maka semuanya menjadi bunga. Tapi kalau dilihat dalam kacamata lalat, maka semuanya menjadi sampah. Nah, orang beriman, mukmin, dan kita semua insya Allah akan melihat pandemi ini sebagai kebaikan. Ya, tanda kutip ya, sebagai kebaikan untuk kembali mengingatkan kita sebagai orang tua, fungsi utamanya adalah pendidik bagi anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, anak itu di dalam Islam punya hak gitu ya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu sebagai Amirul Mukminin, khalifah kedua, didatangi oleh seorang ayah yang mengadukan kedurhakaan anaknya. Dia mengadukan bahwa anaknya telah durhaka kepadanya. Maka Umar pun kemudian akan menghukum si anak itu. Ya, akan menghukum si anak itu karena kedurhakaan yang dia lakukan. Dan itu sebuah pelanggaran. Tetapi sebelum Umar menghukum si anak yang durhaka itu, Umar menanyakan alasan kedurhakaannya. Lalu kemudian si anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah saya boleh tanya?" "Boleh," kata Umar. "Apakah ada hak anak atas orang tua?" Jawab Umar, "Ada." "Kalau begitu, apa itu wahai Umar? Apa hak anak atas orang tuanya?" Maka dijawab oleh Umar, hak anak itu 3. Yang pertama, kata Umar, memilihkan ibu yang baik untuknya. Yang kedua, anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, hak anak atas orang tuanya adalah mengajarkan Alkitab, Al-Quran. Maka apa kata si anak itu kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin? "Wahai Amirul Mukminin, sungguh ayahku tidak sekalipun menunaikan hakku. Satu di antaranya pun tidak ada. Aku diberikan seorang ibu dari keturunan Majusi Ethiopia." Ini dari kalangan yang, mohon maaf, bukan karena status sosial dan asalnya, tetapi dari pekerjaannya. Ya, perempuan yang tidak baik gitu. Ibuku orang yang tidak baik. Ya. Bahasa kita itu, ibuku adalah seorang penzina. Gitu. Tapi diberikan untukku. Aku diberikan ibu dari ibu yang tidak baik. Aku pun diberikan nama yang tidak baik. Namaku Ju'al. Namaku lebah sampah. Maaf, kumbang sampah. Ya. Dan tidak pernah sehuruf pun ayahku mengajarkan Al-Quran kepadaku. Apa kata Umar kepada laki-laki yang mengadukan kedurhakaan anaknya?
engkau telah datang menghadap kepadaku, mengadukan kedurhakaan anakmu. Sungguh, kata Umar, engkau telah durhaka sebelum ia mendurhakaimu, dan engkau telah berbuat jelek kepadanya sebelum ia berbuat jelek kepadamu. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ini yang menjadi pegangan kita. Apakah hak-hak anak selama ini sudah kita penuhi? Ya. Kita apakah sudah, mohon maaf, ini kebetulan karena ibu semua ya, atau ada bapaknya? Mudah-mudahan ada bapaknya. Karena tanggung jawab pendidikan yang utama itu sebetulnya ada pada ayah. Karena ayahlah yang punya visi dan ibu adalah pelaksana visi itu. Ya. Kadang-kadang kita ini kan kebalik, yang punya tanggung jawab pendidikan umumnya diserahkan kepada ibunya. Padahal dalam 17 kali pembicaraan dialog orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, di dalam 9 surah, di 17 tempat, 14 diantaranya adalah dialog ayah dengan anak. Hanya ada 2 dialog ibu dengan anak. Selebihnya ada dialog orang tua dan anak yang tidak diketahui namanya. 14 dialog ayah dengan anak itu menunjukkan fungsi ayah adalah sangat dominan di dalam pendidikan. Karena dia adalah penentu kebijakan, dia adalah al-qawwam. Ya. Maka visi ayah itu akan mempengaruhi keputusan. Termasuk menyekolahkan anak di mana, itu tergantung visinya. Itulah kenapa Ibrahim alaihissalam disebut sebagai pendidik terbaik, karena anak-anaknya semua menjadi nabi. Dan Ibrahim dijadikan contoh teladan bagi sekalian alam. Ya. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim dijadikan sebagai teladan bagi sekalian alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kita tidak mengindahkan bahwa fungsi utama orang tua itu adalah pendidikan. Pendidik bagi anak-anaknya. Bahwa kita lihat dalam menyiapkan anak saja, untuk menjadi orang tua saja, kita tidak siap kadang-kadang. Kita siap menikah tapi tidak siap punya anak. Atau siap punya anak tapi tidak siap mendidik anak. Ya. Ini menjadi problem. Ya. Seorang suami ketika dia ingin memilih pasangannya, idealnya adalah dia juga harus memilihkan ibu terbaik untuk anak-anaknya nanti. Dan di kita ini kadang-kadang ya sudah ilmu pendidikan tentang anak itu tidak kita punyai. Kan tidak banyak Pak kita ini sebelum menikah itu membaca bagaimana mendidik anak gitu. Kadang kita nggak punya ilmunya. Ilmu kita dalam pendidikan relatif untuk anak-anak kita lebih kepada uji coba. Nangkai apa kuitan kita bahari, nangkai itu juga kita kemudian. Gitu. Padahal zaman yang berbeda, kondisinya berbeda. Dan bahkan belum tentu juga prinsip pendidikan di masa lalu itu masih bisa digunakan. Atau bahkan benar atau tidaknya juga kita harus memvalidasi itu. Kita tidak pernah ada di dalam persiapan pernikahan misalnya, syarat utamanya adalah harus lulus sekolah orang tua. Tidak ada. Dan bahkan sampai hari ini juga tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Meskipun ada PSPA. Itu pun hanya 2-3 hari. Ya. Beruntung kita belakangan sudah ada istilah parenting, termasuk kajian kita pada saat ini. Dulu kan jarang ada kajian tentang bagaimana menjadi orang tua, apa saja tanggung jawab orang tua, dan sebagainya. Lebih kepada pendidikan kita mengimitasi apa yang kita lihat pada masa silam. Bagaimana kita dididik oleh orang tua, begitu pula kita mendidik kepada anak-anak kita. Dan itu pun kadang-kadang dengan uji coba satu dengan yang lain. Sehingga ilmu kita tidak matang. Ketika kita sudah tidak punya ilmu untuk mendidik anak, kita malah serahkan cari pembantu yang tidak berpendidikan. Kita cari pembantu justru yang kalau bisa itu lulusan yang paling rendah, supaya gajinya bisa lebih rendah. Lalu kemudian diasuhlah anak kita dengan, mohon maaf, dengan mereka yang tidak berpendidikan. Sudah kita tidak mendidik anak, diasuh oleh mereka yang juga tidak punya kemampuan untuk mendidik.
maka jadilah kita punya generasi-generasi yang lemah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi problem kita saat ini. Kita tidak punya kesiapan ilmu di dalam mendidik ketika kita menikah. Jadi lebih kepada siap kita menikah, tapi tidak siap kita untuk punya anak. Maka itulah tidak salah jika dan belum terlambat kita untuk terus mengkaji dan menggali bagaimana prinsip-prinsip Islam di dalam pendidikan anak. Yang kedua juga diberi nama yang baik. Ini tentu ulun yakin kita semua sudah melakukan, dan mudah-mudahan nama-nama yang baik itu adalah nama-nama yang sesuai dengan syariat, ya. Bukan sekedar baik menurut uruf kebiasaan, tetapi tidak sesuai atau tidak pas maknanya sebagaimana yang dikehendaki oleh orang tuanya. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga itu, nah ini bagaimana kemudian kita bertanggung jawab dalam mendidik. Alkitab adalah Al-Quran yang harusnya itu anak-anak kita bisa terdidik dari lisan kita. Kita coba bisa lihat bagaimana ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya yang 12 itu. Ya. Ketika dia tanya, maka akan kalian sembah sesudahku. Apa jawaban anak-anak Nabi Yakub ketika itu? Jawabannya unik, Pak, Ibu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhan yang engkau sembah. Lihat, jawabannya tidak na'budullah. Jawabannya kami menyembah Allah. Tidak. Tapi jawabannya adalah kami menyembah Tuhan yang engkau sembah, wahai ayah. Artinya anak betul-betul mengikuti ayahnya. Ini kalimat dahsyat di dalam Quran. Jawaban anak-anak Nabi Yakub tidak mengatakan kami menyembah Allah. Tapi dengan lukisan kami menyembah Tuhan yang engkau sembah. Artinya bahwa mereka menyembah Allah selama ini akibat pendidikan yang kuat dari ayahnya. Karena mereka mengenal Allah melalui ayahnya, bukan melalui yang lain. Sehingga jawaban anak-anaknya adalah kami menyembah Tuhan yang engkau sembah. Ini kalimat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa betapa berperannya Nabi Yakub di dalam mendidik anaknya. Betapa kuatnya pengaruh Nabi Yakub sehingga apa yang disembah oleh ayahnya itu pula yang disembah oleh anaknya. Nah, kita kan ingin begitu juga, ayah ibunda. Kita kan ingin anak-anak kita itu bisa ngaji, bisa baca Quran. Itu sangat ideal adalah karena dari lisan kita, bukan dari lisan guru ngajinya. Anak kita kenal a, ba, ta, sa, itu dari lisan ayahnya, dari lisan ibunya. Itu yang paling ideal. Tapi kan Pak, kami tidak bisa, kami tidak paham. Karena kami dulu punya keterbatasan itu, kami tidak dilatih itu. Maka bagaimana kemudian setidak-tidaknya kita menemani anak-anak kita di dalam proses itu. Kalaupun anak kita sudah disekolahkan di tempat yang baik, maka bagaimana kemudian kita mendampingi mereka sehingga influence kita, pengaruh kita kepada anak itu tetap sangat kuat. Bapak Ibu sekalian, terkait pendidikan ini memang cukup luas cakupannya. Yang pasti bahwa yang tidak boleh lupa adalah tanggung jawab yang paling utama di dalam pendidikan itu adalah ayah. Ya. Ayahlah yang harusnya punya visi, karena visi itu akan menentukan setiap keputusan. Ibrahim ketika menempatkan anak-anaknya di lembah yang tandus di sisi Ka'bah, itu karena visinya jelas. Visinya bahwa dia harus bersih nilai-nilai keilahiannya. Dia harus bersih dari segala unsur kemusyrikan. Maka Ibrahim menempatkan anak-anaknya yaitu agar senantiasa menyembah kepada Allah, diletakkan di sisi Baitullah, Ka'bah. Ketika kita ingin memilih rumah, maka biasanya keputusannya tergantung apa, memilih sekolah tergantung apa,
ini jelas kaitannya dengan visi kita. Kalau visi kita anak kita ingin saleh, kalau visi kita, Ibrahim kan tidak pernah berubah visinya. Sejak anaknya belum dilahirkan sampai anaknya sudah menjadi nabi, visi Ibrahim tidak berubah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku generasi yang saleh. Visi Ibrahim singkat, sederhana, namun padat. Dan Ibrahim konsisten menjalankan visi itu. Karena visinya adalah anak yang saleh, maka Ibrahim pun menempatkan anaknya di tempat yang mendekatkan kepada kesalehan. Di sisi Baitullah Ka'bah. Anak pian ditempatkan di lingkungan mana. Kemudian disekolahkan di sekolah yang seperti apa, itu tergantung visinya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang hari ini visinya sama dengan visi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian menempatkan anak-anaknya di tempat yang baik, sebagaimana pian hari ini menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam, salah satunya di SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah, yang insya Allah akan membantu dalam proses pendidikan tumbuh kembang anak-anak kita dalam kebaikan. Kemudian sebagai orang tua ini kan kita harus punya banyak peran Bapak Ibu ya. Setidaknya ada cukup banyak lah itu. Ada peran sebagai motivator, ada peran sebagai konselor, ada peran sebagai entertainment gitu. Orang tua juga harus bisa menjadi penghibur bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak tidak betah di rumah gitu. Ketika orang tua tidak bisa menjadi penghibur bagi anak-anaknya. Maka cara untuk mendapatkan kenyamanan anak itu disebutkan di dalam banyak kajian. Biasanya sederhana, yaitu perbanyaklah sentuhan fisik kepada anak. Perbanyaklah sentuhan fisik. Masa pandemi ini, Masya Allah, memberikan hikmah yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam kacamata positif, kacamata lebah, maka pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan anak, semakin menguatkan ikatan bonding kita dengan anak. Ada interaksi kita dengan anak. Jangan sampai kemudian kita kalah, karena musuh utama pendidikan adalah gadget saat ini. Musuh utama pendidikan adalah HP saat ini. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu kompetitor utama dalam pendidikan itu hanyalah televisi. Dulu ya. Tapi kan zaman dulu juga televisi tidak semasif saat ini. Dulu cuma ada satu channel TVRI. Jadi kalaupun orang tua meninggalkan anak sekian jam lalu dia nonton TV, yang ditonton cukup positif saat itu, tidak banyak yang negatif. Ya. Zaman-zaman dulu ya paling yang ditonton paling malam juga Dunia Dalam Berita, berita nasional gitu. Mimbar agama Islam, kalaupun petang, kalaupun hari Ahad paling yang agak lewat sedikit album minggu kita gitu. Ya. Nanti kalau lelucon juga paling Ria Jenaka dan yang lain gitu. Tapi kalau hari ini di samping televisi juga ada gadget yang dahsyat ya. Dan gadget ini menjadi ujian betul bagi pendidikan kita. Ya. HP, smartphone ini. Ya. Bagaimana tidak? Coba kita sulit mengalahkan HP itu ketika anak-anak minta bantuan kita masih sibuk dengan HP kita masing-masing. Jadi bukan kepada anak, tapi kepada kita. Coba kita tanya hari ini. Waktu kita atau screen time kita menatap layar HP itu lebih lama kadang dibanding menatap wajah anak. Kita menatap wajah HP, menatap screen, itu dalam penelitian, itu lebih lama dibanding menatap wajah pasangan kita dan menatap wajah anak-anak kita. Apa yang terjadi? Ketika tidak banyak tatapan, tidak banyak pandangan ke mata anak, kita akan kehilangan sisi emosional. Kita kehilangan ikatan batin kepada anak-anak kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, di kantor kita sudah disibukkan dengan sekian banyak jam, sekian banyak masa, kemudian ketika pulang ke rumah kita menatap wajah HP. Sekian jam, lebih lama bahkan dibanding dengan wajah anak-anak kita. Kita terjangkit dengan istilah FOMO, penyakit FOMO, fear of missing out. Takut kehilangan berita di dunia sosial. Sedikit-sedikit buka WhatsApp, sedikit-sedikit buka FB, takut kalau ada yang ketinggalan.
300-800 chat kita buka kalau ada yang kaitannya dengan hubungan yang ada hubungannya dengan kita. Padahal setelah 400 chat dibuka, tidak ada satupun yang penting bagi kita. Tapi kita lebih dulu melakukan itu dibanding menyapa anak-anak kita. Jadi sentuhan fisik itu sangat menguatkan. Ya, tangkapan juga. Dan yang kedua adalah tentunya dialog interaksi. Karena dialog itulah yang akan menjadi beban, akan menjadi bahan renungan bagi anak-anak kita ke depan. Kita ingat Bapak Ibu, semua dialog dalam Al-Quran antara ayah dengan anak khususnya itu memberikan efek yang dahsyat di masa depan. Di masa depan. Bagaimana dialog antara Ibrahim dengan Ismail, dialog Luqman dengan anaknya, dialog Yakub dengan Yusuf yang kemudian menyelamatkan Yusuf. Singkat kata kisah Yusuf misalnya kita ambil sampai pada dia masa menjelang baliknya. Yusuf itu kan lama tidak ketemu dengan ayahnya, sekian puluh tahun. Dia nggak ketemu dengan ayahnya pasca dibuang oleh dingsanak-dingsanaknya itu. Kemudian terpisah dengan ayahnya di masa dia sangat ingin berdekat-dekatan dengan ayahnya. Ketika sudah sekian lama dia wabalagha asyuddah sampai dia puncak masa baliknya, ya, di usia matangnya Yusuf, ketika dia digoda oleh Zulaikha, digoda oleh istri pembesar sang Aziz itu. Hampir saja kan Yusuf jatuh pada perbuatan itu. Gitu. Di mana kita lihat hampirnya? Karena Yusuf juga punya hasrat yang sama. Yusuf juga punya keinginan yang sama. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan lihatlah ketika perempuan itu begitu inginnya kepada Yusuf, dan Yusuf pun begitu inginnya kepada si perempuan itu. Ya. Wajar dong sudah sampai pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi? Laula arwa'a burhana rabbih. Sekiranya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Dijelaskan di dalam tafsir, tanda apa yang dilihat Yusuf sehingga gagal. Tanda apa yang dilihat Yusuf sehingga Yusuf membatalkan nafsu hewaninya. Ternyata yang dilihat Yusuf adalah wajah ayahnya. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba wajah ayahnya yang dilihat Yusuf? Ini dilihat pada ayat yang keempat di surah yang sama. Bahwa pada saat itu Yusuf bercerita kepada ayahnya dengan panggilan, Ya abati. Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi ada 11 bintang, bulan, dan matahari sujud kepadaku. Ya. Ketika Yusuf mimpi, Yusuf berdialog dengan ayahnya dengan panggilan, Ya abati, wahai ayah. Nanti kita lihat dalam Quran itu panggilan untuk ayah cuma dipakai ya abati, tidak ada panggilan ya abi. Kenapa? Nanti insya Allah kita akan coba kalau ada waktunya. Ya abati, wahai ayah. Begitu pula Ismail kepada Ibrahim juga. Ya abati fa'al ma tu'mar gitu ya. Ya abati, wahai ayahku, aku tadi malam mimpi. Ya. Ini syamsa melihat bulan, bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Maka apa kata Yakub ketika itu? Yakub tidak bilang, itu cuma mimpi. Sudahlah, cuma mimpi gitu aja. Enggak. Tapi Yakub mendengarkan kisahnya, mimpinya Yusuf, lalu kemudian beliau mengatakan, Ya bunayya, wahai anakku, la taqsusu yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kisahmu ini bagus, mimpimu ini indah, mimpimu ini hebat. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kemana-mana, apalagi kepada dinsanak-dinsanakmu, nanti bikin tambah benci. Jawaban Yakub atas kisah Yusuf itulah yang membekas. Menurut ulama tarikh, bahwa jawaban Yakub itulah yang membuat Yusuf begitu berkesan. Kenapa? Karena curhatnya didengarkan oleh ayahnya. Kadang-kadang kita datang, bebayah mandak tas, bah tadi abah hadang dulu lah, abah mandak tas dulu. Bebayah hendak anak berkisah,
mama tadi main, adang-adang dulu nah. Abahnya datang, karena dulu, tuntungan dulu abah bersimpun. Itu nah belum lagi berganti baju. Kapan anak mau didengarkan? Maka dialog ayah dengan anak adalah kunci. Sama halnya ketika bagaimana Ismail bisa mengenal kode dari ayahnya. Padahal Ismail itu terpisah lama dengan ayahnya. Dan bahkan disebutkan dalam sejarah, Ismail ketemu ayahnya itu hanya 4 kali. 1 saat lahir, 2 saat dibawa ke kemudian yang ketiga saat penyembelihan, yang keempat saat pembuatan bangunan Ka'bah. Selebihnya Ismail itu terpisah dengan Nabi Ibrahim sangat lama. Tetapi uniknya ketika Ibrahim datang pada saat Ismail sudah menikah, Ibrahim datang dan Ismail saat itu tidak ada di tempat, dia ketemu dengan istrinya Ismail. Istrinya Ismail, menantunya ini tidak tahu bahwa yang datang adalah mertua. Ibrahim tanya, bagaimana keadaanmu dan keadaan Ismail? Si istri jawab, keadaan kami begini, ya keadaan kami memang miskin, tidak banyak, ini dan sebagainya. Mengeluh. Maka Ibrahim ketika itu pamit pulang sambil berpesan, kalau nanti Ismail datang, tolong katakan padanya ganti palang pintunya. Setelah Ibrahim pulang, Ismail datang. Lalu istrinya bilang, tadi ada kakek-kakek tua datang ke rumah kita. Ismail tanya, siapa? Nggak tahu. Ada pesan? Nggak ada. Pesannya tolong ganti palang pintunya. Maka Ismail kemudian mengatakan, sungguh yang datang adalah ayahku dan dia meminta kepadaku untuk menceraikanmu. Hebatnya Ismail, ayahnya mengucapkan dengan kalimat kiasan untuk menceraikan istrinya dan Ismail ketika itu mengamini untuk menceraikan istrinya. Pertanyaannya hari ini ketika anak-anak kita sedang kasmaran, kita minta putus, susahnya minta ampun. Kan begitu, Pak. Kenapa? Karena kita tidak punya bonding. Kalau kita tanya, kenapa Ismail bisa paham bahasa itu? Padahal dia nggak pernah ketemu. Jawabannya ada pada dialog Ismail dengan Ibrahim pada saat Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi menyembelihmu, apa pendapatmu? Dijawab oleh Ismail, ya abati, wahai ayah. Dialog dua orang yang saling bertatap wajah inilah, karena ya abati dengan ya bunayya itu menunjukkan dua bentuk dialog kerinduan yang di situ ada tatapan. Maka tatapan mata saat dialog adalah kunci keselamatan bagi kehidupan anak-anak kita di masa depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjingkat waktu, karena kalau tema ini sebetulnya kita bisa banyak waktu untuk kita membahas itu, tetapi pada prinsipnya bahwa kita mesti memahami kembali tanggung jawab pendidikan untuk anak adalah pada orang tua yang utama. Ya. Sekolah hanyalah fasilitator, lembaga-lembaga pendidikan adalah wasilah untuk menguatkan keilmuan anak-anak kita, tetapi fardu ainnya itu ada pada orang tua. Dan itu yang menjadi hak anak atas kita, yang dia bisa tuntut kapanpun itu, hatta di akhirat nantinya. Maka jangan sampai kemudian kita tidak menunaikan hak pendidikan itu kepada anak-anak kita. Didik anak kita dengan kadar akalnya, kita sentuh hatinya, karena hati adalah raja. Maka untuk bisa menguatkan hati itu, perbanyaklah sentuhan fisik kepada anak-anak kita, dan perbanyaklah dialog dengan mereka. Jadilah penghibur bagi anak-anak kita, khususnya selama di rumah. Karena Nabi sering sekali menghibur anak-anak gitu ya. Dan menjadi motivator bagi anak-anak. Waktu yang tepat dalam menyampaikan pendidikan juga harus dicari waktu yang terbaik. Setidaknya disebutkan dalam kaidah pendidikan Islam, ada 3 waktu terbaik kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah di saat perjalanan, sedang bepergian.
Karena banyak kisah-kisah Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak di saat dalam perjalanan. Dalam perjalanan di alam terbuka, anak-anak kita memiliki kenyamanan hati. Kalau dalam bahasa psikologi namanya dalam gelombang alfa otak anak itu. Sehingga dia mudah untuk menerima masukan-masukan, mudah menerima nasihat-nasihat. Itulah kita lihat banyak hadis-hadis Nabi, baik di Ibnu Umar, baik di Ibnu Ja'far, yang biasanya Nabi menyampaikan itu saat di dalam perjalanan. Kemudian yang kedua juga di saat makan. Nabi banyak berdialog karena waktu makan adalah waktunya anak-anak. Anak-anak pada saat sedang makan, senang dengan makanannya, maka kita cari makanan yang disenangi oleh anak itu. Tanpa mengabaikan, bukan dengan segala yang diinginkan anak, tapi yang sesuai dengan kesehatan. Maka pada saat makan, biasanya Nabi menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak. Dan itulah waktu yang terbaik. Dan yang ketiga, di waktu anak sedang dalam keadaan sedih atau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sedih, ayah dan ibu tidak boleh alfa. Harus hadir di saat itu. Jangan sampai pada saat dia sedih, justru ada orang lain yang masuk di dalam waktu dan momen itu. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan kehilangan influencer. Kita akan kehilangan pengaruh bagi anak-anak kita. Ibnu Umar ketika kehilangan merpatinya, burung kesayangannya, namanya Nugair. Ketika itu, dia sangat sedih. Nabi melihat itu, dia tanya, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau sedih? Ya. Anas ketika itu sampaikan, ya Rasulullah, burung kesayangannya Ibnu Umar mati. Maka Nabi dengan segala kesibukannya, Nabi mendatangi Ibnu Umar yang masih kecil itu, lalu kemudian menyapanya dengan memberikan sentuhan bahwa biarlah Allah nanti akan mengganti burung kesayangan. Nabi di tempat yang jauh mau datang untuk memberikan sentuhan kepada anak yang sedang sedih hanya karena kehilangan burung kesayangan. Bukan soal burung kesayangannya yang sedih, yang Nabi persoalkan, tetapi momen kesedihan itu menjadi timing yang tepat, menjadi golden moment untuk memberikan nasihat-nasihat terbaik. Itulah sebabnya waktu-waktu yang terbaik harus kita maksimalkan dengan efektif mungkin. Dan juga jangan overdosis nasihat. Ya. Sebab apapun yang sifatnya overdosis, meskipun kebaikan, tidak akan menjadi kebaikan. Nasihat bagus, tapi overdosis nasihat akan menjadi bumerang. Sama hanya kita juga kan tidak senang kalau dinasihati terus-menerus Bapak Ibu. Ya, istri misalnya bangun tidur, "Mi, salat tahajud dulu, Gi. Nanti kalau setelah selesai tahajud, kalau bisa ada waktu ngaji ya." "Iya, Bi." Nanti mau subuh gitu lagi, "Mi, Abi mau ke masjid dulu, jangan lupa sholat subuh kalau bisa jamaah sama anak-anak yang masih kecil." "Iya, Bi." Nanti setelah selesai subuh, suaminya datang, bilang lagi, "Mi, nanti kalau sudah subuh, kalau bisa zikir pagi dulu, jangan masak, kalau sempat masak ya sambil zikir." "Iya, Bi." Nanti setelah itu gitu lagi, "Mi, kalau mau masak, kalau bisa baca basmalah, biar tambah barokah." "Iya, Bi." Nanti suaminya pergi, di kantor telepon, "Mi, sudah sholat duha belum?" Ya, "Sholat duha dulu, Gi, biar rezeki kita tambah lancar." "Iya, Bi." Nanti jam 1 telepon lagi, "Umi, masaknya sudah dulu, sholatnya dijaga dulu ya, sholat dulu, biar nanti masakannya jadi tambah lezat lah." Nanti begitu lagi, "Mi, jangan lupa qailullah ya, kalau bisa istirahat dulu deh, pejamkan mata sesaat dia dapat sunnah." Kira-kira kalau istrinya yang dibeginikan, ini suaminya perhatian banget atau borek gitu ya, gitu ya. Bikin kesel ya kadang-kadang kalau terlalu banyak nasihat. Nah, anak-anak kita kan juga begitu, di sekolah sudah banyak nasihat, di rumah tambah lagi nasihat. Kadang-kadang kita bingung. Ya, anak-anak juga tambah. Maka nasihat bagus, tapi overdosis nasihat juga menjadi tidak bagus. Sampaikan nasihat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Mungkin sampai di sini dulu, mungkin bisa nanti diskusi kalau memang ada yang bisa diskusikan, dan kalau memang ada pertanyaan, kalau bisa dijawab, alhamdulillah bisa dijawab, tapi kalau tidak, mungkin ada yang lain yang bisa menjawabkan. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi atas keterbatasan ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemaparan materi dari Ustadz Fauzi Rahmani. Kepada orang tua yang ingin menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan bisa melalui Ustadz Rizal. Silakan Ustadz Rizal. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada sesuatu yang ngeheng tadi, makanya hilang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fauzi Rahmani yang telah memberikan pemaparan tentang peran orang tua, khususnya di sini lebih banyak kepada ayah, sebagaimana yang ditemukan oleh Ustadz Fauzi Rahmani bahwa dalam mendidik anak, pendidikan anak adalah mayoritas atau dominan dibebankan perannya terhadap ayah atau orang tua laki-laki. Menurut penuturan Ustadz Fauzi Rahmani tadi bahwa dari 17 ayat dalam Al-Quran yang mencirikan dialog antara orang tua dengan anak, ada 14 ayat yang mengisahkan tentang dialog antara ayah dengan anak, kemudian 2 ayat yang menceritakan tentang dialog orang tua perempuan atau ibu dengan anaknya. Kemudian juga dapat ulun catat di sini tadi bahwa ayah itu penentu kebijakan dalam pendidikan anak, yang memiliki visi untuk anak, menanamkan visi dalam anak, kemudian langkah-langkahnya diantaranya adalah berbanyak sentuhan coaching ya kepada anak, sentuhan positif, kemudian dialog antara ayah dan anak, terutama di waktu-waktu misalnya anak sakit, kemudian waktu makan ya, walaupun katanya ada makan nggak makan yang penting ngumpul, karena di situ kan ada dialog, ada nasihat mungkin ya dari orang tua, khususnya ayah, untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak. Kemudian juga waktu sakit anak, di situ anak dapat memberikan curhatannya dan sebagainya, dan itu peran ayah sangat besar. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, jika ingin menyampaikan pertanyaan mungkin langsung saja Pak Rehan dibukakan mikrofonnya untuk yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Ini dari perwakilan Iqwam dulu. Iqwam masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Perlu diketahui berdasarkan udah lihat di sini ya, ada 70 peserta Zoom meeting kita. Selain daripada materi dan guru di sini ada 11, berarti orang tua di sini ada kurang lebih 48 berarti ya. 48 orang tua. Saya yakin ini mewakili dari 146 siswa ya. Jadi orang tuanya, karena ada siswanya sebagian 2 siswa untuk 1 orang tua, jadi ini sudah lebih daripada separuh untuk mewakili. Silakan. Atau dan bacakan dulu ya pertanyaan yang dari chat di sini. Ustadz Fauzi, ini dari orang tua Naufal El-Rafib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua M. Naufal El-Rafib. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran ayah yang harus bekerja di luar kota dan jarang bisa bertatap muka dengan anak atau keluarga. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama tentang peran ayah yang posisinya sering di luar kota, atau mungkin orang tuanya kerjanya di Tanah Bumbu misalnya ya, atau di Tanjung atau di mana gitu kan, yang kalau misalnya yang tambang itu kan mungkin hampir 2 bulan baru pulang gitu. Pulangnya kurang lebih seminggu atau 10 hari seperti apa. Ini langsung dijawab atau kita menunggu pertanyaan berikutnya? Boleh dijawab. Ya, boleh. Ini persilakan Ustaz. Oke, bagaimana jika ayah bekerja jauh gitu ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, sosok ayah memang di dalam Islam itu tidak harus selalu ada setiap saat. Tetapi ayah harus hadir di waktu yang tepat. Kapan? Ibrahim kan juga terpisah lama dengan anaknya. Bahkan ini mengindikasikan memang ayah itu tugasnya di luar.
Ayah itu boleh kok tidak pulang-pulang. Bahkan ulama zaman dulu juga 30 tahun dia terpisah dengan anaknya. Yusuf juga terpisah lama dengan Yakub ayahnya. Tapi tidak menghilangkan sentuhan, tidak menghilangkan bagaimana kerinduan anak kepada ayahnya. Ayah harus hadir di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Yang pertama tadi, golden moment-nya ada pada saat anak sedang sakit. Seupaya mungkin ketika anak sedang sakit, ayah hadir di waktu itu. Ini yang paling penting. Ya. Hatta dulu di zaman Rasul SAW, ada anak pembantu Nabi yang Yahudi. Ada anak pembantu Nabi Yahudi. Nah, anaknya Yahudi. Ketika dia tahu bahwa anak itu sedang sakit, anak sang pembantu ini sedang sakit, maka Nabi mendatangi si anak itu, kemudian Nabi meminta kepada anak itu, masuklah engkau ke dalam Islam, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Maka si anak kemudian menatap wajah ayahnya, ya, untuk meminta persetujuan. Ayahnya kemudian mengatakan, ikutilah Abul Qasim. Ikutilah apa yang diminta oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka anak itu pun masuk Islam. Kita bisa bayangkan, sekian lama si pembantu itu membantu Nabi, dan anaknya juga sering bermain bersama Nabi. Nabi tidak pernah meminta sekalipun anak itu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Tetapi Nabi ketika tahu bahwa anaknya sedang sakit, ini golden moment. Maka nasihat Nabi ketika itu ajak gitu, tepat sasaran, sehingga apa yang diinginkan oleh Nabi diikuti oleh si anak. Hadir di waktu anak sedang mengalami keguncangan, hadir di waktu anak sedang mengalami kesedihan dan atau sedang dalam keadaan sakit. Yang kedua, hadirlah di saat anak sedang menunjukkan kemampuannya. Bapak Ibu, sesibuk apapun ayah dan ibu, sesulit apapun mengatur waktu, tapi ketika anak sedang bagi rapot, tolong hadiriakan. Tolong hadiriakan. Apalagi jika anak sedang unjuk tampil kebolehan. Maka bukan tepuk tangan massal yang dia inginkan, tetapi kehadiran ayah bundalah yang paling mereka tunggu dan inginkan. Karena itu luar biasa, itu golden moment. Anak akan merasa sangat dihargai. Sangat dihargai ketika ayah dan ibu datang di waktu yang sangat tepat, yaitu saat anak sedang mendapatkan ujian atau pada saat anak sedang mendapatkan penghargaan. Nah, ini golden moment, ya. Sehingga dengan demikian, memang ayah tidak dituntut untuk selalu ada di setiap saat, tetapi ketika kehadirannya di tengah-tengah anak itu memberikan dampak yang signifikan. Bapak Ibu sekalian, juga perlu kita ingat bahwa tadi kita sebut bahwa kalimat ya abati dalam Quran itu digunakan di dalam Quran, tidak menggunakan abi. Ada 2 penyebutan bahasa Arab untuk abah atau ayah itu, abun dan abah, abi dan abati. Tetapi dalam Quran itu tidak pernah menggunakan kata ya abi, yang ada adalah ya abati. Kenapa? Karena 2 bentuk bahasa ini berbeda penggunaannya. Kata abi itu menunjukkan ayahnya ada di tempat. Jadi kalau kita manggil abi itu ayahnya sedang ada di depan. Tetapi kalau ya abati itu panggilan untuk ayah yang tidak ada di tempat, ghaib, yang sedang tidak ada di tempat. Seperti anak yang menulis surat kepada ayahnya atau yang membaca puisi untuk ayahnya yang jauh. Ya abati, kapan engkau kembali, misalnya begitu. Nah, tetapi uniknya justru kalimat abati digunakan oleh Al-Quran dalam dialog Ibrahim dan Ismail. Ketika Ismail memanggil ayahnya dengan kalimat abati. Begitu pula ketika Yusuf kepada Yakub juga dengan kalimat abati. Apa maknanya? Kata mufassir, ini menunjukkan bahwa di saat ayahnya ada pun
anak betul-betul mengharapkan kerinduannya. Bapak Ibu, ada orang tua itu saat ini, mohon maaf, nauzubillah, mudah-mudahan bukan kita, yang kehadirannya tidak dirindukan oleh anak-anak. Nak, abah naklah ada tugas 2 minggu di Jawa. Alhamdulillah, ya anak. Ada, Pak. Bahkan ketika ayahnya bilang, nah, abah nakai besongsong bulik nah. Ya, jadinya. Saking kada handaknya abahnya lekas bulik. Saking kada handaknya mamanya lekas bulik. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena tidak ada kedekatan. Ya. Tidak ada bonding. Tidak ada ikatan. Oleh sebab itu, yang paling ditekankan bukan masalah abahnya selalu ada di tempat, tapi bagaimana kemudian ayahnya menjadi sosok yang dirindukan di setiap saat. Ketika ayahnya hadir, maka hadirlah, gunakanlah momen kehadiran itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana pertemuan Ibrahim dengan Ismail, sebagaimana perjumpaan Yakub dengan Yusuf, yang bisa kita petik bahwa golden moment, pertemuan yang singkat namun di waktu yang tepat akan memberikan dampak emosional yang kuat kepada anak-anak kita. Kira-kira itu dulu, Ibu. Ya, jadi tidak mengapa tidak banyak ketemu. Bahkan Hasan Al-Banna itu juga tidak ketemu dengan ayahnya sudah cukup panjang gitu ya. Tapi ayahnya tidak pernah lupa dengan tugasnya. Jadi ayahnya Hasan Al-Banna itu pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir, itu dulu anaknya dititipkan jauh ya. Tetapi setiap waktu ayahnya tanya kepada sang guru, bagaimana perkembangan anakku, bagaimana tingginya, sudah berapa tinggi tubuhnya, sudah berapa berat timbangannya, sudah buku apa yang dihabiskan. Ayahnya terus mengirimkan itu. Jadi tidak pernah hilang tanggung jawab pendidikannya. Meskipun dikirimkan ke tempat yang jauh, meskipun terpisah dengan anak secara fisik, tetapi ayah tetap bertanggung jawab dalam pendidikannya. Maka jangan sampai ayah tidak tahu ya. Sampai ada orang tua karena biasanya ibunya yang datang ke sekolah karena ibunya sedang mengandung, hamil, sakit misalnya, lalu kemudian ayahnya datang untuk ngambil rapot. Mulai jam 8 datang, jam 2 belum pulang-pulang. Ditanya oleh ibunya, ya, oleh sang istri, "Bi, jadi nggak ngambil rapot?" "Jadi, ini dari tadi nunggu lama sekali." "Tapi di mana?" "Ini di depan kelas." Lah kan anak kita abjadnya A, mestinya panggilannya pertama. "Oh, dari tadi nggak dipanggil-panggil ini." "Lah, Abi nunggunya di mana?" "Di depan kelas." "Kelas berapa?" "Kelas 2A." "Anak kita kan sudah kelas 6, Bi." "Lah, anak sudah kelas 6 gimana?" Ayahnya malah nggak tahu anaknya sudah kelas berapa, saking tidak pernah ngurusin ke sekolah gitu. Nah, ini kan sebuah ironi di dalam pendidikan kita. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Kira-kira begitu, Bu. Allahu a'lam bishawab. Juga ada tanggapan atau tapi mungkin belum diberi kesempatan untuk yang mau bertanya langsung dulu gitu. Mungkin ada, silakan raise hand. Bisa Ibu, Bapak raise hand. Mama Ataya. Ya. Nih, Pak Ray. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Ustadz Rijal, host, dan juga pada Ustadz Fauzi selaku pemberi tausiah hari ini. Sebelumnya saya boleh bertanya 3 pertanyaan ya, Ustadz Rijal ya? Mohon maaf kalau banyak ini. Jangan Bu, singkat. Yang pertama, kedua orang tua itu bekerja. Jadi kira-kira dalam hal pendidikan, proporsi atau perbandingan ideal orang tua itu bekerja, mendidik anak, dan beribadah itu sebenarnya bagaimana, Ustadz? Perbandingan idealnya itu seperti apa? Karena kebanyakan kan atas dalih pekerjaan, jadi mendidik anak porsinya berkurang, atau sebaliknya
karena terlalu fokus ke anak, akhirnya pekerjaan terbengkalai, dan sebaliknya lah pokoknya. Proporsi idealnya ya, Ustadz. Kemudian yang kedua, tadi masalah bonding. Sebatas apa kita bisa mendikte anak, Ustadz? Untuk membentuk bonding yang kuat. Sebatas apa kita bisa mendikte anak? Karena tadi, over nasihat tidak bagus. Terlalu dibiarkan juga jadinya anak sudah kelas 6 kita nggak tahu. Begitu, Ustadz. Yang terakhir, sekarang fenomena ortu-ortu itu rata-rata karena sekarang media sosial menjamur, kebanyakan ortu-ortu itu hanya bisa posting sosial dengan doa, semoga anak saya menjadi anak soleh, semoga anak saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian pada batasan selanjutnya adalah menyekolahkan anak pada sekolah yang berbasis Islam. Tapi ketika pulang ke rumah, beberapa karakter keislaman yang sudah dibentuk di sekolah itu tidak diterapkan kembali di rumah. Mungkin salah satunya ya di sekolah diajarkan untuk sholat berjamaah, tapi ketika di rumah, apalagi kan sekarang musim pandemi nih, mungkin beberapa masih ada yang masih karena ada zona hitam masih mungkin sholat lebih aman di rumah, tapi sepertinya itu tidak diterapkan. Tapi kesana kemari koar-koar berdoa semoga menjadi anak yang soleh apa segala macam. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, Ustadz, kira-kira cukupkah itu termasuk mendidik dalam arti menyekolahkan dia ke sekolah berbasis Islam, tapi tidak mencontohkan secara akurat, secara spesifik seperti yang ada terjadi di sekolah, atau sebaliknya, orang tua hanya bisa berharap, tapi actionnya kurang. Itu aja sih, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan saya banyak atau terlalu menjurus ya, Ustadz. Baik, atas kesempatannya, jazakumullah khair, jazakillah khair, Ustadz Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Fauzi Rahmani, langsung ditanggapi atau seperti apa? Ini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama tentang proporsi ideal orang tua dalam mendidik, beribadah maupun bekerja. Kemudian yang kedua tentang batasan bonding seperti apa. Yang ketiga tentang fenomena posting sosial. Silakan, Ustaz. Oke, yang pertama dulu. Proporsinya berapa? Sebetulnya ya kalau kita tanya proporsi itu ya 100% semua. Untuk melihat itu, coba kita bermain imajinasi begini. Atau inikah menjadi pengalaman kita? Ketika kita bekerja full 100%, kita mencurahkan tenaga kita dan pikiran kita untuk bekerja dengan niat untuk memberikan nafkah kepada anak kita, ini sebuah kewajiban dan ini kemuliaan di dalam Islam. Ini kemuliaan dalam Islam. Jadi mencari nafkah itu adalah kemuliaan. Ya. Dan bahkan itu sedekah terbaik bagi seorang muslim kepada keluarganya. Nah, ketika kita sudah mencapai level andalah 100% kita untuk bekerja, mencurahkan segenap tenaga pikiran kita. Lalu kemudian kita balik ke rumah. Lalu disinilah kita ujiannya. Ujian kita kemudian adalah ketika kita balik ke rumah, tiba-tiba datang. Ini kan kita bermain imajinasi. Anak kita, Bi, tadi Bi di sekolahan Bi ada hadang dulu lah. Ini Abi belum pacul sepatu lagi. Nah, ini laptop belum taandak lagi, tas belum taandak. Hadang dulu, baju belum berganti. Kayaknya dulu bekesahnya lah. Coba kita ngomong begitu, baru kita ngomong begitu. Tiba-tiba HP kita bunyi. Pertanyaannya, kita angkat atau tidak HP itu? Kalau kita angkat HP, berarti proporsi anak kita hilang. Ya. Kita angkat HP, ternyata yang nelpon ketua RT. Iya Pak, oh iya baik Pak, iya saya bisa. Dengan orang yang bahkan belum kita kenal sekalipun, di HP itu belum ada nama misalnya. Kita berani untuk angkat itu. Kita siapkan waktu kita untuk mengangkat telepon itu, tapi di saat anak kita sedang minta kita sesaat untuk mendengarkan keluhannya, kisahnya, curhatnya, kita punya alibi, kita sedang sibuk, baru datang, belum ganti baju. Ini kan sebuah ironi gitu. Maka ulun kita semuanya harus 100%, ya. Jadi bagaimana sikap kita ya ketika anak curhat, ya
sebatas kita mampu menggunakan itu, ayo coba Abi sambil ganti baju ya. Curhatnya boleh deh sambil ngomong keras. Soalnya Abi belum ganti baju. Iya Bi, nggak apa-apa. Ya sudah, lakukan saja. Tapi kalau misalnya ini perlu rahasia kita Bi. Nah, kalau memang perlu rahasia, tunggu Abi ganti baju dulu. Oke ya, siap. Kira-kira begitu. Jadi proporsinya ulun kira memang harus seimbang ya. Terutama juga dalam ibadah sama ya. Maka itu kalau dalam ibadah anak harus diajak ya kan, sebagai juga bagian dari pendidikan. Kadang-kadang ada ibu yang nggak mau repot Pak. Ibu ya. Bu, ada ibu orang tua yang nggak mau repot. Dia pengen sholat, kamarnya dikunci. Kita tanya, kenapa dikunci? Supaya anaknya nggak ganggu. Nah ini kan repot. Ini kan kesalahan dalam mindset ya. Anak nggak apa-apa ganggu, justru anak harus lihat kita sedang sholat. Karena pendidikan yang utama adalah keteladanan. Anak gimana mau kita suruh sholat sedangkan dia nggak pernah lihat kita sholat. Tapi Ustaz, kita mau ibadah kita 100% supaya khusyuk. Rasulullah saja ganggu kok, nggak apa-apa ya. Kekhusyuan itu bukan karena apa namanya, ada anak dan tidak ada anak, itu bagaimana kita keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itu bukan tidak tahu apa-apa. Nabi itu khusyuk sekali salatnya, tidak ada yang menyaingi kekhusyuan Nabi. Tapi ketika ada bayi yang menangis, Nabi mempercepat salatnya. Pertanyaannya, apakah Nabi kebayang-bayang dengan ibunya? Iya. Jawabannya iya. Kenapa kita bilang iya? Karena Nabi mengatakan itu. Aku khawatir, kata Nabi, kalau ibunya terganggu dengan tangisan itu. Kalau begitu Nabi kada khusyuk dong sholatnya sambil membayangkan ibunya yang terganggu. Berani kita bilang Nabi tidak khusyuk? Kan tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa khusyuk itu dalam sholat bukan semata-mata konsentrasi full dan tidak ingat apa-apa. Bukan. Ya, nanti kalau ada kajian khusyuk yang lain kita coba akan bahas itu. Apa makna khusyuk di dalam sholat? Apakah memang harus hilang segala-galanya gitu? Ternyata tidak. Ya, dalam banyak prakteknya bahkan Nabi membukakan pintu pada saat beliau sedang sholat, atau beliau berdehem-dehem ketika Ali sedang mengucap salam pada saat beliau sedang sholat, dan seterusnya. Ada banyak kisah terkait dengan khusyuk sholat yang versinya berbeda kadang dengan versi kita saat ini, seolah-olah khusyuk itu lepas segala-galanya. Jadi porsi ibadah 100%, porsi mendidik juga 100%, porsi kita bekerja juga niatnya yang tulus, ikhlas, karena pekerjaan adalah bagian dari ibadah kita, itu juga harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada itqan, ada profesionalisme di dalam bekerja, juga profesionalisme di dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan bonding ya, apa tadi ya? Lu lupa pertanyaan utamanya ini. Ya. Sebatas apa kita bisa mendikte anak, Ustadz? Oke. Mendikte anak itu sebetulnya hatta sampai pernikahan, Bu. Kalau berdasarkan fakta Islam ya, kita boleh memilihkan jodoh untuk anak sampai sedemikian. Tapi pertanyaannya, bagaimana anak mau maasi dengan pilihan kita? Ya. Ini yang repot. Mendikte anak itu, bahkan Ibrahim tadi sampai mendikte pisahkan, dan Ismail mau mengikuti itu. Pertanyaannya, bagaimana Ismail bisa mengikuti ayahnya? Ini tidak lain dibangun melalui komunikasi yang intens. Makanya kenapa dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah dan bangunlah komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik itu yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Maka komunikasi dengan anak kita ini bagus atau tidak, itu yang menjadi kebanggaan orang tua. Itu ketika anak bilang begini, Ibu, ujar abahku kan ada boleh itu. Maka kalau ada anak ngomong begitu, Bu, itu bangga luar biasa orang tua itu syukur luar biasa. Kenapa? Berarti abah mamanya bisa menjadi influencer, bisa mempengaruhi. Jangan sampai ujar anu mai, ada bapak ini, ujar anu mai ada bapak. Padahal yang ngasih makan kita, tidurnya sama kita, tapi yang dia dengerin omongannya bukan omongan kita. Ini kan masalah. Ini masalah. Maka kalau ada orang tua dengar anaknya bilang, ketika ditawari minuman yang tidak baik, ditawari mohon maaf misalnya merokok dan sebagainya, atau perbuatan-perbuatan yang ujar abahku ada boleh, ujar mamaku tuh ada baik. Kalau ada anak ngomong begitu, beruntunglah kita. Itu artinya kita sudah memiliki
berpengaruh kuat di dalam hati anak-anak kita. Bonding itulah yang membuat anak-anak kemudian menjadikan kita sebagai teladan, ya, menjadikan kita sebagai acuan. Sebagaimana tadi Yusuf juga ketika tiba-tiba dia melihat wajah ayahnya di dinding, dia kemudian membatalkan hasrat yang terlarang itu. Kemudian yang ketiga, doa. Ibu tentu tidak cukup, dan ulun ingin sampaikan begini. Satu waktu, bahkan dalam banyak waktu, penting kita ketika berdoa itu dikeraskan doanya dan didengarkan oleh anak-anak kita bahwa kita sedang mendoakan mereka. Sering sekali mengeraskan doanya untuk didengar oleh anak-anaknya, oleh anak-anak sahabat yang ketika itu yang diasuh oleh Nabi. Ya. Dan ini menjadi pengalaman dahsyat ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Usamah itu dulu pernah salah dengan keputusannya. Usamah itu dalam peperangan, dia mengambil ijtihad ketika musuh sudah terdesak, lalu musuh itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi Usamah tahu ini cuma strategi musuh. Maka dia penggal kepala si musuh. Sampailah berita itu kepada Nabi. Marah Nabi kepada Usamah bin Zaid. Ya, marah Nabi kepada Usamah bin Zaid. Asyaqaqta qalbah. Kenapa tidak engkau buka saja hatinya supaya kamu tahu apa maksud kalimat la ilaha illallah? Bukankah dia sudah mengucapkan kalimat itu? Ini kesalahan Usamah. Tapi apakah Usamah dendam kepada Nabi? Karena Nabi ketika itu mengulang-ulang. Sampai-sampai Usamah mengatakan, sungguh Rasul memarahiku seakan-akan aku berharap, seolah-olah aku ingin berharap aku tidak pernah hidup. Saking marahnya Nabi kepada Usamah. Tapi apakah Usamah jengkel dengan Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kisah di masa kecil Usamah ketika dia duduk dengan Husain, Hasan, Husain, dan Usamah, Nabi kemudian mendoakan, ya Allah, sayangilah mereka karena sungguh aku amat menyayangi mereka berdua. Usamah ketika itu masih kecil, leleh dia hatinya. Karena didengar dari telinganya, Nabi berdoa kepada Allah bahwa Nabi meminta agar Allah menyayangi keduanya sebagaimana aku, kata Nabi, aku amat menyayangi mereka. Maka ibu, posting doa di media sosial sih bagus-bagus aja. Ya amin gitu ya, mendoakan supaya ada yang mendoakan. Tapi yang lebih kuat sebetulnya adalah ketika kita sedang sholat bersama anak, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh misalnya. Itu akan masuk dalam diri anak-anak kita. Oh ternyata abah mama selama ini pengen aku ini anak soleh ya. Oh ternyata abah mamaku selama ini memperhatikanku dengan mendoakanku. Kan kadang-kadang kita doa, Salim, Salim, gitu. Doanya apa juga anak juga nggak tahu gitu. Nah jadi tidak masalah doa di media sosial ya, tapi jauh lebih efektif ketika doa itu kita mohon kepada Allah, kemudian dikeraskan doa itu bahwa agar anak-anak kita tahu kita sedang mendoakan mereka. Itu justru akan lebih menguatkan ya. Ya tentu tidak cukup juga tadi dengan sekedar posting di media sosial tapi tidak menunjukkan kredibilitas kita sebagai orang tua. Maka pertama tentu harus dibangun keteladanan karena itu kunci pendidikan ya. Kunci pendidikan ada pada keteladanan orang tua dan siapa yang dia lihat. Karena anak adalah duplikator ulum. Anak adalah penduplikat yang paling hebat ya. Ada anak tiba-tiba mohon maaf nih saya contohkan. Gitu. Nak ada boleh nak itu nak kayak abah apa kayak itu aja. Nah, habis sama sudah. Ya, karena dalam momen tertentu kita tidak sadar tiba-tiba anak melihat itu dan itu menjadi diduplikasi di dalam kehidupan. Meskipun kita tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Jadi hati-hati ketika kita bersikap dan berucap di depan anak-anak. Karena anak-anak adalah duplikator ulung, ya, anak penduplikat yang paling hebat. Kira itu Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Baik. Masya Allah. Terima kasih. Ustaz, ini ulun tanyakan ya, tapi berhubung ini waktu 10.28, kalau di jadwal kita 10.30, ulun minta izin dulu kepada semua, terutama Ustaz Fauzi Rahmani, ini masih, karena ada 3 pertanyaan dan 1 curhat ya Ustaz. Ulun bacakan dulu ya, mungkin bisa dirangkum nanti jawabannya atau seperti apa. Yang pertama ini, apakah salah? Ini pertanyaan yang pertama ini, apakah salah kalau semua keputusan di rumah itu diserahkan oleh ayah kepada ibu?
Mungkin orang tua ayah ini mungkin bekerja di luar mungkin ya, tapi keputusan di rumah itu katanya diserahkan kepada ibu, apakah salah? Kemudian yang kedua, bolehkah ada tawar-menawar antara orang tua dengan siswa, dengan anak? Itu misalnya anak ini mau main gadget ya, jadi kata orang tua ini boleh main gadget tapi sholat dan belajarnya selesaikan dulu, baru boleh main gadget. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon masukan katanya Ustaz, kalau kedua orang tua ini bekerja di luar rumah full seharian itu seperti apa? Nah itu 3 pertanyaan ya. Yang selanjutnya nanti mungkin bisa ditambahkan. Silakan Ustaz. Yang pertama, apakah salah ayah menyerahkan keputusan kepada ibu? Tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah jika memang itu menjadi sebuah kesepakatan. Hanya saja fungsi laki-laki dalam rumah tangga sebagai qawwam. Dia sebagai sebagai orang yang menetapkan visi. Ya, jadi kalau ada istilah begini, ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka harus diingat, ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu adalah madrasah bagi anak-anak, maka ayah adalah kepala sekolah. Tentu kita tahu kepala sekolah, ya, adalah penentu kebijakan seperti apa. Tetapi bukan kemudian segala-galanya harus diputuskan oleh ayah. Bolehlah di situ ada diskusi seperti apa baiknya. Hanya yang pasti, sekolah tidak akan baik kecuali dia punya visi. Maka visi apa yang ingin dibangun oleh ayah dan bundanya untuk anak-anaknya di masa depan, itulah yang kemudian diejawantahkan di dalam pelaksanaan dalam kehidupan. Kalau ayah ibunya pingin anaknya hafiz, tentu nggak mungkin kan tiap hari dengerin lagu dangdut gitu. Itulah visi. Kalau visinya apa, maka pasti misinya adalah seperti ini. Disekolahkan di sekolah ini, didengarkan bacaan ini, dan seterusnya. Maka tentukan dulu visinya. Persoalan kita kadang-kadang visi kita ini nggak jelas gitu. Ya. Visi di rumahnya juga nggak jelas anaknya mau apa. Kalau kita sederhanakan, visi itu kalau bisa cuma 2. Kalau mau, ya. 1, visinya adalah semuanya ngumpul di surga. Dan yang kedua, semuanya jauh dari siksa api neraka. Bagaimana caranya supaya visinya kumpul sama-sama di surga? Sampai-sampai ayah ibunya tadi pertanyaan yang ketiga. Ayah ibu boleh tidak lama bersama dengan anak. Nak, abah tugas jauh, nak, kita berpisah lama. Tapi abah pastikan kita akan kumpul selamanya di surga. Gimana caranya? Nak, mama abah nih begawi seharian, nak. Abah mama kada kawal lawas bertemu lawan pian. Tapi yuk kita sama-sama bangun jalannya, gimana nanti di akhirat kita kumpul selama-lamanya di surga. Itu visi. Jadi tidak soal tadi pertanyaan yang ketiga, ibu bapaknya kerja di rumah, kerja full. Meskipun ini juga harus dilihat kepentingannya. Ya. Kalau memang sangat tidak mendesak, sebaiknya ibu harus ada yang dikalahkan. Ya. Karena ini juga menjadi batu sandungan ketika tidak adanya bonding, tidak adanya pertemuan yang sehat, tidak ada waktu yang terbaik, ngobrol dan momen yang tidak bisa diikuti, maka ini juga menjadi ujian. Oleh sebab itu, lihat dulu nih visinya mau apa. Kalau visinya jelas, nanti kan akan, kayaknya kalau visi kita mau ngumpul di surga, kita mau jadi anak kita begini, nggak mungkin kayaknya kita dua-duanya begini terus gitu. Atau misalnya bapaknya, mohon maaf, jadi tukang kredit riba misalnya gitu. Kita pengen ngumpul di surga, Bi. Tapi Abi kok kerjanya gimana? Kita cari pang yang halal saja, biar sederhana. Yang penting nanti di surga kita bahagia. Kira-kira begitu. Ya. Jadi visi itu menentukan. Visi itu menentukan kita mau membangun hubungan seperti apa, pekerjaan kita apa, kemudian anak-anak kita mau sekolah di mana dan sebagainya. Jadi tidak soal kalau ada Bi, kita mesti misalnya mau makan di mana, nggak mesti dari bapaknya kan. Lagi jalan-jalan, kita mau makan di mana nih? Ya Abi dong yang tentukan, Abah dong yang pastikan. Ya nggak mesti juga, kadang-kadang ibu juga boleh menentukan gitu ya. Tinggal diatur saja, didiskusikan. Ya. Kemudian bolehkah tawar-menawar? Boleh.
boleh Ibu, justru ini yang harus dibuat, ya, kesepakatan. Sekedar berbagi, ada orang tua itu yang kadang begini. Ini masukan bagi kita semua, termasuk bagi ulun pribadi. Ada orang tua yang bilang begini, "Umapa anak ulun di rumah ada, tapi kalau ditagur pian ngalih banar, mana rumah sudah tahambur, mana macam-macam tukang nang digawi." Lalu kalau kita tanya itu, "Bu, anak pian berapa?" "Anakku 2. Maaf ya, namun pada 2 tuh berkumpul, tagulaga itu bang tilam, ulas tilam, dinding, apa-apakah habis." Maka coba kita tanyakan, "Bu, itu Ustadz Rizal itu di kelas muridnya 20, kau aja sih dan tenang anak-anakannya," gitu. Gitu ya. Itu ustadzah yang di kelas itu muridnya ada 30, 20, kok kau aja pindah nyaman-nyaman aja 8 jam di sekolahan itu tenang-tenang aja sih, Din. Kenapa jadi sampai ke rumah 2 ekung aja anak pindah kada kawa disasah? Gitu. Jawabannya sederhana. Karena di sekolah ada tatib. Karena di sekolah ada aturan. Di rumah kita tidak pernah bikin aturan. Maka boleh kita tawar-menawar. Kita bikin aturan. Nak, boleh main gadget jam sekian sampai jam sekian. Sebelum main gadget, sholat duha dulu. Setelah main gadget, setelah saya jam 9, tutup gadgetnya, kita ngaji. Setuju? Oh, jangan, Bi. Kalau bisa ngajinya habis sholat duha dulu. Nanti setelah ngaji, sholat duha, baru main gadget. Oke, sepakat. Itu namanya tawar-menawar. Kalau sudah menjadi kesepakatan, sah. Maka pastikan kesepakatan itu dijalankan. Kalau kita misalnya, nak pokoknya jam 6 matikan TV. Matikan TV. Kalau orang tua kita selama ini kan kadang-kadang lebih banyak ancaman. Ya, sehingga uratnya keluar semua. Nak, matikan TV. Nak, kadang mendengar telinga, matikan TV. Nak, kenapa lah telinga ke mana? TV mati. Nah, gitu. Sampai nada tertinggi. Sampai ke oktav. Padahal, kalau kita sudah bikin kesepakatan, nak, sesuai kesepakatan, jam 6, matikan TV. Anak kadang matikan TV, kita yang matikan TV. Cabut TV-nya kadang alih kada. Kadosa lagi banyak kepandir, kadosa sampai naik urat leher kita, karena sudah ada kesepakatan. Sama di sekolah juga begitu, kan ada kesepakatan, maka guru juga tidak perlu pusing. Pokoknya jam 9:30 atau jam 9 waktunya istirahat, keluar kan ada abut kadang, pokoknya teng kesepakatan. Kalau berbunyi lonceng masuknya. Kan berbunyi bel ini masuknya. Kalau salah gitu, masukkan. Aduh salah gitu, karena sudah ada kesepakatan. Kira-kira begitu. Jadi boleh Ibu Bapak tawar-menawar dalam aturan maksudnya ya. Jadi kalau sudah itu disepakati kemudian dilaksanakan. Dan yang tadi yang ketiga ulun kira sudah sambil dijawab di pertanyaan yang pertama. Pada intinya kalau bisa adakan waktu kita untuk bermain dengan anak. Kita harus ingat Bapak Ibu, permainan yang paling asyik bagi anak, khususnya golden age di usia 0 sampai 10 tahun, adalah tubuh ayah dan ibunya. Mainan yang paling asyik bagi anak adalah tubuh ayah dan ibunya. Anak bermain gendang di perut ayahnya. Anak bermain kuda di pundak ayahnya. Anak bermain apalah naik-naik apa di pundak, di punggung, di kaki ayah dan ibunya. Itu mainan yang paling asyik. Dan harus diingat pula, kreativitas permainan yang terbaik adalah bermain tanpa mainan. Sehingga jadikan semua yang di rumah kita itu menjadi mainan bagi anak-anak. Kadang-kadang nggak punya flying fox, dia cukup pasang horden, dia ikat-ikat pakai kemudian dia jadi dan sebagainya. Jadi mainan yang paling kreatif bagi anak adalah bermain tanpa mainan. Kalau kita itu, jadi kalaupun kita punya sedikit waktu, maka jadikanlah pertemuan yang singkat itu menjadi golden moment, waktu terbaik bagi anak-anak. Demikian, mohon maaf nih kalau ada salah dan khilaf atas segala keterbatasan ilmu. Masih ada, Ustaz? Ini mungkin ada lagi? Kalau ya ada, lebih kepada curhat sih sebenarnya. Belum bacakan langsung aja ya. Mau bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kami stres, kami bukan pakarnya dalam mengajar.
Saya sedih juga kalau anak dimarahin dan kadang dipukul. Kalau belajar di kelas mungkin tidak terjadi seperti itu. Kami berharap sekolah segera dilaksanakan di kelas. Karena di rumah kami merasa prihatin terhadap pendidikan anak. Dan anak juga perlu sosialisasi dengan teman-temannya. Dan anehnya di pesantren saja sudah dibuka. Kenapa di SD Muhammadiyah tidak dibuka? Kalau protokol kita berharap cukup bisa anak dikasih masker ke sekolah. Itu di antara tulisannya. Jadi mungkin terkait juga dengan kebijakan pendidikan di masa pandemi seperti ini, mungkin bisa dijelaskan atau mungkin ditambahkan nanti oleh Pak Faisal karena menyangkut SD Muhammadiyah ini. Oke, baik, kita setuju bahwa tidak semua orang tua punya kemampuan, ya, meskipun tadi harus dipahamkan, harus kita pahami bahwa mendidik adalah tanggung jawab utama bagi orang tua. Sekolah hanyalah fasilitator sebetulnya di dalam membantu orang tua di dalam proses pendidikan. Bagaimana supaya di rumah kita itu bisa sebagaimana pendidikan yang ada di kelas? Maka buatlah, ini saran kami saja, buatlah space atau tempat-tempat tertentu di pojok-pojok rumah yang digunakan sebagai kelas bagi anak-anak. Buatlah suasana kelas di dalam. Jadi perlu diyakinkan di SD Hajah Nuriyah pasti ada penugasan melalui apapun itu, apakah melalui Zoom, apakah melalui Google Classroom, apakah melalui WhatsApp, atau melalui media-media yang lain. Maka berikanlah waktu anak layaknya dia sedang melaksanakan kegiatan di sekolah. Sebagaimana, mohon maaf ya, sebagaimana kami di tempat ini adalah tempat sekolah bagi anak-anak kami, gitu, di dalam rumah. Ya, di sini ada meja, di sini ada alat tulis, di sini ada buku yang kita susun saja seolah-olah ini adalah tempat kelas dia. Ya. Maka kita pastikan anak masuk jam berapa, biasanya jam 7:30 atau jam 8. Nak, Pian sudah 7:30 harus sudah mandi, harus sudah sebagainya seperti ini. Kemudian sudah duduk manis di depan sebagaimana Pian biasanya ada di kelas. Kita buat aturan itu, insya Allah akan terkondisikan. Mengenai kita saat ini dalam kondisi yang masih seperti ini, ya memang ulun juga menyadari untuk level pendidikan pendidikan agama khususnya tidak ideal pendidikan dengan sistem PJJ. Tapi kondisi yang saat ini ada memaksa kita sementara untuk melakukan ini. Dan itu mesti kita pahami juga. Ya, ini bukan keinginannya SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah, bukan keinginan siapapun, bahkan kami juga tidak menginginkan ini. Ya. Kita semua tidak menginginkan ini karena ada banyak pembelajaran yang tidak bisa kita sampaikan secara maksimal, khususnya dalam masalah-masalah pendidikan adab, ya, pendidikan keagamaan. Sulit ustadz fikihnya atau guru Islam kemuhammadihan untuk memastikan anaknya sudah bisa sholat dengan baik atau benar karena tidak bisa melihat secara langsung, ya, praktek sholat sebagaimana biasa ada di sekolah dan sebagainya. Jadi ini keterbatasan yang saat ini kita hadapi, tetapi tidak lantas kemudian membuat kita tidak tidak melakukan apa-apa. Karena yang harus kita pahamkan dalam mindset pendidikan, nuntut ilmu itu adalah kewajiban. Karena dia kewajiban, maka apapun yang membatasi tidak boleh menjadi alasan. Ya. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa mohon maaf, Imam Syafi'i itu dulu saking miskinnya dia bahkan tidak punya pensil dan alat tulis karena ketika pensilnya sudah habis dia nggak bisa beli yang baru. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Dia datang tetap ke majelis ilmu, dia datang syekhnya, kemudian beliau menulis setiap ujaran syekhnya di langit-langit dengan ujung telunjuknya. Teman-temannya tanya, wahai Syafi'i, apa yang engkau lakukan? Kata Imam Syafi'i, aku sedang mengikat ilmu. Dengan segala keterbatasan, kita tidak boleh kemudian menafikan akan kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhah. Kewajiban ilmu itu adalah menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi dengan segala keterbatasan tidak boleh tidak menuntut ilmu tetap harus kita jalankan. Dan itu yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita justru menanamkan keluhan kepada anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Ya. Nak,
tetap nak, meskipun ini PJJ, nuntut ilmu tetap harus kita dapatkan, harus kita lakukan. Dengan apapun itu, ilmu harus kita cari, karena nuntut ilmu adalah kewajiban dalam segala keadaan. Ya, kira itu Ibu, Bapak, jadi memang kondisi ini tidak ideal, ya, tapi bahwa semua keterbatasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Buatlah suasana seperti di kelas, di sekolah, buatlah aturan sesuai dengan jam-jam yang selama ini ada di sekolah, sehingga bisa mengkondisikan anak-anak kita layaknya sedang ada di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz Pak Jurmani, jazakallah khairan. Mungkin untuk pertanyaan sudah ulun bacakan dan sudah disampaikan semua, atau mungkin ada yang belum ulun sampaikan pertanyaannya Bapak Ibu. Siapa tahu ulun belum terbaca atau seperti apa. Juga mungkin sedikit menambahkan. Oh ya, Pak Faisal. Oh ya, silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih. Jadi saat ini pun kami ingin ucapkan sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kita masih belum bisa untuk melaksanakan langsung, belajar langsung di kelas, karena memang kondisi yang saat ini kita hadapi. Dan tentu yang paling utama adalah saat ini adalah kesehatan anak-anak kita. Karena misalkan kita dengan beraninya menurunkan anak-anak, tentu ada risiko yang sangat-sangat berbahaya, yaitu kesehatan anak. Dan pada saat kondisi ini, kami atas nama SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan pendampingan yang luar biasa, dan tentunya ini sangat-sangat kami apresiasi yang sebesar-besarnya. Tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, kami tidak bisa melaksanakan pendidikan di SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah. Dan tentu jadwal-jadwal sekolah yang telah disampaikan, baik itu melalui Zoom, melalui WhatsApp, dan sebagainya, mudah-mudahan ini paling tidak bisa memberikan gambaran ataupun pembelajaran yang mudah-mudahan menarik dengan adanya video dari guru-guru. Walaupun itu memang tidak efektif, tetapi inilah yang bisa kita usahakan, apa yang bisa kita lakukan saat ini, begitulah adanya yang bisa kita maksimalkan. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang saat ini yang paling kita utamakan adalah kesehatan anak-anak. Dan tentu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa bertatap muka langsung nanti belajar di SD Muhammadiyah Hajah Nuriyah Banjarbaru. Dan informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat kami di gugus kami di kelompok kerja kepala sekolah gugus Anggrek akan mengadakan pertemuan juga dengan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Bapak Aswan, dan kami akan membahas beberapa hal terkait kebijakan sekolah ke depan, khususnya di persiapan nantinya kalau misalkan ada sinyal memang kalau dinyatakan aman, memang di Kalimantan Selatan aman, baru kita bisa laksanakan. Karena ini juga berurusan dengan kebijakan pemerintah, tidak hanya dari kebijakan sekolah, dan mudah-mudahan dengan nantinya kita terus berdoa dan berusaha dan tetap menurunkan protokol kesehatan dalam hal mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dimulai dari kita, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi Rahmani atas waktunya, sangat-sangat bermanfaat luar biasa untuk dialog hari ini, dan ulun lihat respon dari orang tua murid sangat-sangat mengapresiasi sekali. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal Akbar atas tambahannya tadi. Mungkin kita cukupkan untuk seksi tanya jawab ya, mungkin kita cover semua, dan banyak sekali yang ulun catat di sini. Mungkin kalau dibacakan ini lebih panjang lagi, dan mungkin takutnya apa yang ulun baca dan rekam tercatat di sini ini agak malah kurang jadinya. Lebih baik tidak ulun bacakan aja kena. Beberapa yang pasti kita sangat concern dengan golden moment anak gitu tadi ya. Ini yang ulun sempat catat lagi.
tambahannya bahwa godaan momen anak misalnya saat-saat anak bermain dengan tubuh orang tua ini merupakan saat-saat yang begitu berarti, di mana permainan yang terbaik itu adalah permainan yang tanpa menggunakan alat. Artinya ya memang ini pasti kita jalani, dan Ulu sendiri pun sebagai orang tua sudah menjalani seperti itu, di mana anak suka bergelantungan, dijadikan kuda, dijadikan macam-macam, pesawat sebagainya, kapal dan sebagainya itu ya. Nah, itulah dinamikanya kita di rumah, dan itu berarti sudah sesuai, dan bagaimana kita manfaatkan di saat-saat bermain itu menjadi pesan berharga, pembelajaran berharga bagi anak. Dan betul sekali bahwa di masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini memang pembelajaran agama, khususnya pendidikan agama Islam, tidak halak yang ada di SD Muhammadiyah, itu tentunya agak kurang maksimal jadinya, karena pendidikan agama Islam tentunya tidak terlepas dari praktek. Nah, dengan praktek dan sebagainya, dan pembiasaan sikap seperti itu. Itu mungkin yang dapat ulun tambahkan lagi ya, di antara itu tadi dari penjelasan besar kejelaman. Baik, kami selaku SD Muhammadiyah Haja Nuriyah, mewakili kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh orang tua siswa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Fauzi Rahmani telah meluangkan waktunya dan juga memberikan materi yang begitu berharga, luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu bersinergi untuk saling bahu-membahu, membantu untuk bagaimana agar pembelajaran dan kualitas pendidikan kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami juga memohon maaf jika sekiranya terdapat kekurangan pada orang tua. Jika ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan, tapi kayaknya sudah semua ya. Mohon maaf jika pula terdapat kekurangan tadi ya, ataupun penyampaian Zoom-nya yang kurang maksimal, terkendala sinyal dan sebagainya. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut nantinya. Mudah-mudahan program kita setiap semester lah minimal 1 semester 1 kali. Dan program ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak Januari, sejak bulan Juli sebenarnya di awal pembelajaran kita. Namun karena ada beberapa hal, kita Ustaz Fauzi Rahmani juga waktunya begitu padat, sehingga beberapa kali hubungi kita dijadwalkan kemarin Agustus, kemudian lagi sambil menunggu waktu, dan akhirnya pada hari terlaksana alhamdulillah sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan kembali berbincang masukan-masukan yang sangat berharga dari Ustaz Fauzi Rahmani yang kita harapkan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, wali siswa, Ikwam, Dewan Guru, terutama Pak Fauzi Rahmani dan Bapak Kepala Sekolah. Demikianlah acara kita, diskusi dan juga penyampaian tentang parenting dengan tema peran orang tua dalam pendidikan anak. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan online nggak Pak? Tepuk tangan virtual atau ulun foto dulu lah, ulun screenshot dulu untuk kita rekomendasikan. Bisa diaktifkan videonya dulu. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada hari ini. Ada 70 di awal tadi, dan sekarang di penutupan ada 59 yang hadir. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa kebaikan kepada kita semua di SD Haja Nuriyah. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sama Pak. Ya, alhamdulillah. Sukses ya. Alhamdulillah, ya Ustaz.
Ada bahaya di kolam ulun. Sudah dimatikan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua mungkin nanti bisa sambil mengisi absensi di kelasnya masing-masing, ya. Nanti insya Allah akan di-share sama wali kelas.